guys, kembali lagi bersama saya Yohana Kiaral Rotin Solo. Saya adalah mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen dengan NIM 19061102236. Nah, bagaimana nih keadaan teman-teman yang sampai pada saat ini masih melakukan kegiatan dan aktivitas di rumah saja? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, maksud dan tujuan pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas manajemen operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan pada video ini saya dimentori oleh Kak Ronaldo Jeremy Rambing dan Kak Reynaldi Afandi. Nah teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang Industri 4.0, pandemi COVID-19 dan manajemen operasional. Pembahasan pertama yaitu revolusi di era 4.0. Bicara soal revolusi industri, sebagian besar dari teman-teman pasti sudah pernah belajar tentang revolusi industri. Biasanya dipelajari secara di dalam sejarah. Mungkin beberapa dari kalian juga bingung, kenapa judulnya revolusi industri 4.0? Kok udah 4 aja? Pertama, kedua, dan ketiganya mana? Istilah ini sebenarnya lagi hits banget belakangan ini. Banyak yang membicarakan tentang revolusi industri 4.0. Nggak toko nasional, toko internasional, berkali-kali membicarakan soal bersiaplah menyongsong industri 4.0 atau kita akan tergilas oleh industri 4.0. Inilah manfaat fenomena industri 4.0. Jadi sebenarnya revolusi industri 4.0 itu apa? Revolusi industri 4.0 adalah nama tren otomatis dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur modular, sistem cyber fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Jadi kemajuan apa saja yang muncul di dunia komputer kita akhir-akhir ini? Pertama, kemajuan yang paling terasa adalah internet. Yang kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam. Nah, yang ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan kedua juga, adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tentang memerlukan komputer canggih yang besar, tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di dalam pabrik. Yang keempat, yaitu yang paling besar, yaitu machine learning, yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga melakukan koreksi yang tetap untuk memperbaiki hasil berikutnya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pandemi COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dampak atau benturan dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia, yaitu pertama adalah tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur, otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Nah, yang kedua, digital meningkat. Digital keuangannya yang meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda maupun uang. Maka uang adalah salah satunya. Mengapa uang digital akan meningkat? Karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik atau kertas maupun logam.
yang bisa dipegang dan tentu itu akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Yang ketiga yaitu meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama meningkatkan daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 ini yaitu yang pertama social distancing atau pembatasan sosial. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum. Yang kedua yaitu subsidi listrik, merupakan kebijakan keringan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan tersebut sudah dimulai dan diberlakukan. Pembahasan yang ketiga yaitu manajemen operasional. Nah, teman-teman, pengertian manajemen operasional dari ahli manajemen J. Heiser dan Barry Render mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Nah, di sini ada juga pengertian manajemen operasional yang bisa saya definisikan lebih sederhana, yaitu usaha yang dilakukan sebuah perusahaan atau organisasi di mana untuk memproduksi sebuah barang atau jasa dari faktor produksi awal pembuatan sampai mengoperasionalkan atau mendistribusikan produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Nah, pada saat ini saya akan mengaitkan ketiga materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai manajemen operasional di era industri 4.0 dalam menghadapi pandemi COVID-19. Revolusi industri 4.0 adalah istilah merupakan urutan dari era industri sebelumnya melalui dari revolusi industri pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dikatakan sebagai revolusi karena loncatan dari satu tingkat ke tingkat lainnya begitu cepat. Kurang dari satu abad, revolusi industri versi baru selalu muncul. Kondisi ini karena manusia selalu ingin mewujudkan imajinasinya melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangannya selama ini, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sehat. Menurut data Kementerian, posisi PDB Indonesia memang meningkatkan dari posisi 27 di tahun 2000 menjadi posisi 16 di tahun 2016. Keberhasilan target pemerintah 2030 bergantung besar pada partisipasi masyarakat. Maka dari itu, program Making Indonesia 4.0 telah dikenalkan sejak tahun 2018. Harapannya secara bertahap dapat beradaptasi sehingga terbiasa dengan perkembangan teknologi yang melalui semakin pesat ternyata sulit diduga di awal 2020 ini. Kita semua dihadapkan sebagai sebuah virus pandemi global yaitu COVID-19. Pada akhirnya pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. PSBB telah mengubah pola hidup masyarakat. Muncul berbagai tagar himbauan di media sosial yaitu stay at home, work from home, learn from home, yaitu di rumah aja, kerja di rumah, dan belajar di rumah. Pada intinya semua aktivitas masyarakat diminta untuk dikerjakan dari rumah. Tidak saling kontak fisik namun dapat bertukar informasi, dan aksi itulah yang menjadi ide dasar dari revolusi industri 4.0. Pelajar seluruh jenjang pendidikan diberlakukan pendidikan dalam jaringan daring atau mereka lebih senang menyebutnya dengan belajar online.
Platform Learning Management System atau LMS Management menjadi andalan dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring. Pekerja baik swasta maupun negeri sudah mulai terbiasa mengoperasikan gadget untuk keperluan bekerja dari rumah. Mayoritas mereka sekarang sudah menginstal aplikasi. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 telah mengedukasi masyarakat untuk lebih dini berpartisipasi pada perkembangan teknologi, khususnya revolusi 4.0. Aktivitas yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan baru. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya sharing-sharing tentang materi industri era 4.0, pandemi COVID-19 dan manajemen operasional. Dan yang paling berkesan yaitu mengaitkan ketiga materi tersebut, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Namun sebelum saya tutup video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye!